waktu maghrib juga. Jadi maghrib ini memang udah mau menyeramkan nih. Ya, nggak boleh di keluar malam, Indonesia. Ya, nggak boleh karena keluar dia pada saat maghrib. masa transisi kan, Ya. dari daylight ke night time. Nabi menganjurkan kita tidak berkeliaran ataupun bersenda gurau di awal malam. The Talkie. Ngomongin film bersama Bayu dan Edoy. Waktu maghrib, film pertama dirilis 2023, sukses tuh Box office ya? box office 2 jutaan tuh ya. Hmm. Nah, jadi bagus sih buat apa sequelnya tuh nggak buru-buru ya, 2 Iya. tahun kemudian. Bayi yang nonton kayak enggak gimana? Ya, jadi ini melanjutkan 20 tahun timeline-nya ya, 20 Ah. tahun semenjak yang waktu Maghrib 1 berakhir. Berarti 2024. 2024 lah ya. Nah, terus ceritanya sebenarnya masih sama ya. Jadi kalau di sini ini tim sepak bola nih, tim sepak bola anak-anak gitu ya. Oh, berarti tokoh anak-anak itu lebih banyak ya? Ya, tim sepak bola. Mereka ada pertandingan di manalah desa sebelah gitu ya. Terus mereka tanding. Tokoh kita nih Yogo yang diperankan oleh Sultan Hammonongan. Hammonongan. Ya, Sultan Hammonongan. Nah, dia pemain cadangan tadi, cuma pada saat itu dia main di ada pemain yang cedera, dia dimainin, terus dia beraksi kayak Messi, gak taunya malah kalah gitu. Gara-gara dia nggak ngoper gitu, mau gocap-gocap gitu. Sehingga Kok kayak Messi? Messi emang se-egois itu? ya maksudnya dia berusaha kayak Messi gitu kan. Kalau Messi kan ada tanggung jawabnya, Iya. dia tanggung gitu. Nah, sehingga mereka kalah ya. Terus karena itu ada keributan nih antara si seniornya nih, yang diperankan Zaki Ramdan namanya Endro, sama ya itu yang belain si Yogo dan kawan-kawan gitu. Jadi ada dua belah pihak padahal dalam satu tim. Ribut sampai Biasa kalau kalah ya? iya, ribut antar tim gitu. Nah, terus pas pulang udah mendekati maghrib, karena terjadi keributan itu kan dua tim tuh misah ya. Pas mau pulang ke desanya, yang tim satunya sholat di masjid, yang satunya lagi udah nggak usah, kita nanti di jamaah aja lah. Digabung sama Isa. Ya, jalan udah maghrib kan, pas jalan, nah terus ini deh ada lontaran maki-makian tuh, maki-makian kayak wah nanti gua cedera, gua patah tuh kakinya, pokoknya kayak gitu. Pada saat udah maghrib. Nah itu juga ada Bulan, gua nggak tahu Bulan tuh kakaknya atau temennya si Yogo, berarti satu rumah mereka, tinggal di rumah budenya. Gue juga Bulan ini si Anantia Kirana nah, itu ya? Bulan di pertandingan Anantia Kirana, dia emang nyusul ke pertandingan itu buat ini ngasih minum si Yogo yang ketinggalan. Nah dia juga sebel gitu sama si Yogo, sehingga dibilang mati aja tuh Yogo gitu. Pas pada saat itu gitu, jadilah kayaknya itu yang men-trigger. Jadi pada saat maghrib mereka pada ngomong kasar gitu, kayak bunuh nih kok gitu, kayak kasar banget. Tiba-tiba ada orang yang entah orang beneran atau zombie atau apa aja nyebrang jalan ketabrak, sehingga mati dia di jalan. Terus Bulan ini dia ngeliat ada yang ngajakin main di hutan, itu kan di tengah hutan gitu. Terus dia ngikut aja sehingga pas orang lain, mana Bulan? Kayak terhipnotis gitu ya? Terhipnotis. Terus pada nyari lah itu si tim sepak bola. Nggak taunya si Yogo menemukan Bulan udah kayak kemasukan gitu ya. Terus ditemukan dia sama supirnya. Nggak taunya semua yang tim sepak bola itu hilang gitu. Jadi yang balik cuman ya Bulan yang udah bukan dia sama si Yogo. Nah sebenarnya itu yang menjadikan teror. Jadi hantunya masih sama seperti yang waktu Maghrib 1, tapi ya dia masuk ke dalam si Bulan itu. Oke. Dan si anak-anak yang hilang itu udah jadi kemasukan semua, jadi masuk aja si
Sabian itu. Nah, kalau di film pertama kan si Ali Fikri nih, si Adi ya yang kemasukan, kemudian dia bisa membunuh orang gitu. Ini berarti si Wulan kayak gitu juga. Si Wulan dia lebih ke waktu itu ngebunuh binatang sih di situ ya, kucing. Tapi teman-temannya yang kemasukannya menteror anak-anak yang ikut di situ juga mungkin. Jadi yang dimangsa ditarget tuh anak-anak. Karena si entitasnya itu emang bilang bahwa dia akan memakan soulnya anak-anak itu, jiwanya anak-anak itu. Gitu. Terus Omar Daniel jadi apa? Dia pemeran utama nih? Ya, Omar Daniel jadi Adi ya. Jadi dia ini apa namanya, dia kan pernah trauma gara-gara kejadian itu ya. Nah, dia bertekad untuk menghilangkan atau membunuh si entitas Sabian ini. Jadi tapi entah apa caranya, gua nggak tahu, nggak terlalu di reveal. Pokoknya dia mencari sampai akhirnya dia ke desa itu dan membantu di situ. Itu sih. Komentar lo tentang film ini masih Siddhartha Tata ya? Iya. Dia nulis dan ngedirect ya? Kalau menurut gua ya mungkin karena kesuksesan yang pertama, terus apa namanya, production value-nya di-upin, namanya banyak, terus lebih mewah gitu lah. Cuman memang gue lihat suffer the same things. Jadi dari yang pertama yang waktu itu kita bahas ya. Jadi satu, gue merasa apa ya, mungkin di skripnya nggak terlalu dipikirin atau gimana. Jadi hantu anak-anak ini kan menteror anak-anak yang lain ya, anak-anak yang nggak jadi hantu, yang tinggal kemasukan itu dia bisa di luar rumah nih, terus tiba-tiba ada di dalam rumah. Ya, jadi wah, bisa nembus. Tapi di scene berikutnya yang pas ada si Omar Daniel, wah itu dia anak-anak kesurupannya itu datang kan, terus tutup pintunya. Nggak bisa lewat. Jadi rules of the game-nya. Ya, rules of the game-nya. Kenapa yang itu bisa? Jadi mungkin wah seru nih kalau dicerita begini. Terus hasilnya juga seru, dan gua rasa kalau misalnya orang-orang yang nggak terganggu, ya udah nonton seru-seru aja gitu. Cuman memang kita sebagai kritikus film memperhatikan hal-hal kayak gitu kan, jadinya itu. Kita waktu film pertama juga merasa bahwa kok ini nggak konsisten ya sama. Jadi gini, kan di situ dibilang yang masih beredar, yang masih di luar rumah waktu maghrib dia yang kena kan. Tapi ternyata korban pertama malah si ibu gurunya yang kalau benar-benar. Jadi sama, jadi dia kayak siapa korbannya itu? Apakah orang-orang yang memaki-maki pada saat maghrib itu di jalan? Karena ucapan adalah doa kan. Atau siapa aja, karena itu orang-orang dewasa juga yang mati pertama. Random ya? Iya, orang random lagi lewat itu kan pakai senjata mereka sekarang kesurupannya ya. Gue juga nggak tahu nih, kesurupan biasanya kalau orang kesurupan ya in real life itu bisa berlipat-lipat. Nah ini kayaknya enggak gitu, karena ya lo bisa melakukan perlawanan dengan satu lawan satu gitu. Kalau di sini gitu. Nah itu ya, jadi kita ngalamin ya kalau kesurupan ada yang teman kita yang cewek yang ini aja kita harus berapa orang untuk megangin. Jadi itu beda konsistenan itu. Sama ini peran utama nih kebagi dua. Jadi first half itu si Sultan Hammonongan ini sebagai Yogo sebagai Yogo, dia kayaknya dia nih gitu. Tapi begitu tengah-tengah masuk tokoh Adi ini. Adi yang udah dewasa yang kayaknya punya cara untuk membunuh si Sabian ini gitu. Gue sendiri lupa loh di film pertama dia survive-nya kenapa ya? Karena dia bantai keluarganya sendiri kan? Iya, lupa gue juga. Dan ya itu jadinya kayak
Dah, tokoh Umar Daniel kok baru muncul sekarang, dan tokoh si Yogo kenapa udah nggak muncul lagi kayak gitu loh. Jadi Oh. jadi pertanyaan, Jadi tapi bukannya merge gitu ya, bukannya nggak sih. nyambung jadi satu, tapi kayak dua Jadi- cerita berbeda. Iya, jadinya gitu. Jadi gue kayak, ya itu tadi, orang gue rasa nggak mungkin nggak ada resistensi untuk menolak kayak gitu, enggak ya, tapi bisa enjoy aja gitu karena memang filmnya bagus. Tapi yang gue suka ini treatment kesurupannya sih. Treatment kesurupannya, jadi nggak banyak CGI make Perubahan up, jadi wajah ya. jadi bener-bener cuman pakai kontak lens aja. Harusnya nggak perlu pakai kontak lens gitu, cuman mungkin mau efek mata putihnya doang Iya. gitu ya. Ya bagus banget sih Anantya. Oh, Anantya Kirana. Anantya Kirana yang gua waktu itu suka banget dia di film Monster. Dan terbukti di sini dia kayak bisa gitu loh bikin bahwa lo jangan udah pakai soft lens putih. Dia sebelum pakai soft lens putih aja dia Udah serem. udah menteror si Yogo itu. Jadi kayak dengan pandangannya aja tuh udah kayak, oh shit, Yogo tuh sampai kencing di celana. Beneran, jadi hebat dia. Nah, sama Muzaki Ramdan sih yang, jadi dia memang bisa apa ya, walaupun emang pada saat press conference dia bilang pakai prostetik segala, tapi memang serem dari ekspresinya. Ekspresinya yang apa ya, senyum gitu, kayak senyum. Gue belum pernah menemukan melihat Muzaki Ramdan tuh di peran kayak gini. Gue agak jadi penasaran gue. Dan emang teror kejar-kejarannya yang membuat gue, Muzaki dan teman-temannya tuh kan kuat deh, maksudnya pemain bola Kuat terus lari. sementara si Sultan maupun satunya lagi cowok, apa gue ya lupa gue namanya, tapi Oh, si ini Gazi Iya. Al-Habsyi. ya Gazi Dewo. ya, dia lari dikejar-kejar, kayaknya nggak mungkin nggak ketangkep deh, tapi pokoknya keliling desa itu. Tapi kan mereka juga sama-sama pemain bola. Ya tapi lebih kecil. Oh, oke. Gitu. Nah itu sih, jadi bagi gua oke di peran terutama Muzaki sama Kirana nih, Anantya. Sama gue juga nggak mengerti bahwa si Adi ini, wah kayaknya dia udah tahu cara guru, dia udah siap gitu. Tapi begitu final fight dia nggak tahu spoiler. Kayaknya dia siap atau nggak sih ketemu gitu. Oh, oke. Kayak gitu loh. Jadi cuma pengen nyari doang gitu. Gue punya solusi. Jadi kayak skripnya tuh udahlah kita eksekusi aja, seru kok ini gitu. Jadi nggak terlalu dipikirin gitu. Itu sih. Oke, skor. Skor gue kasih passing grade gue karena gue suka sama Anantya sama Muzaki. Dan emang ini production value-nya oke, eksekusinya ya seperti filmnya Siddhartha Tata oke, cuman gue sayang skripnya ya mungkin Perlu lebih di-polish lagi ya. perlu lebih dipolis lagi. Gue kasih 6. Oke. Ya. Bagus lah. Lumayan. Buat kamu yang dulu suka sama Waktu Maghrib, berarti udah nunggu Waktu Maghrib 2, silakan nonton. Nanti kalau memang udah nonton, ya komen ya. Iya. Di kita ya, setuju gak nih sama pendapatnya Bayu gitu. Kalau gue belum nonton, tapi kayaknya gue mau nonton ya. Oke, makasih udah mampir. Sampai ketemu di film berikutnya. Salam.